Selamat pagi buat semua warga Sulawesi Selatan dimanapun berada, terutama yang ada di daerah-daerah pelosok. Pagi ini saya menyapa dalam keadaan perasaan campur aduk setelah saya melihat sebuah video yang dikirim oleh teman dari Makassar. Video tentang perjalanan Pak Dani Pomanto ke Seko. Dan beliau datang ke sana naik motor, ya. Itu luar biasa. Perasaan saya campur aduk, ya, gemas, emosi, marah, kesal, ya, dan lain sebagainya. Karena saya pernah menjelajahi daerah-daerah yang terpencil, ya. Rampi, Seko, Rongkong, Pindrang ke atas, Mamasa, Polewali, Kalumpang, dan lain sebagainya, Bastem, ya, tidak terkecuali. Dan bukan hanya naik motor, jalan kaki. Pernah berkali-kali 1 hari, pernah 2 hari, 3 hari, dan pernah sekali 4 hari. Dari Kalumpang tembus ke Toraja. Setelah melewati perjalanan panjang dan melihat keadaan yang sangat sulit, ya, saya mengambil keputusan untuk punya niat, ya, untuk membuka isolasi itu. Lalu saya bikin pertemuan, mengundang 12 pemerintah kabupaten dari Sulawesi Barat dan Toraja, Sulawesi Selatan bagian utara, membawa Ketua Banggar dari Jakarta, sejumlah anggota DPR RI dan pejabat Kementerian PU. Inti pertemuan yang berlangsung 3 kali, sekali di Toraja dan 2 kali di Makassar, ialah membuat rencana jangka panjang dan secara menyeluruh untuk membuka daerah yang terisolasi. Apa yang terjadi? Rencana sudah sedemikian matang, tapi sampai pada pemilu, suara saya tidak memungkinkan untuk kembali ke Senayan. Ada orang yang mengirim uangnya ke daerah terpencil, justru mendapat suara lebih banyak. Itu yang membuat saya kecewa. Kecewa karena saya tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan rencana yang besar. Dan sampai hari ini, setiap kali saya dapat video dari daerah-daerah terpencil tentang warga yang ditanduk karena sakit, saya menangis. Tapi pagi ini saya menjadi semangat setelah melihat video Pak Dani Pomanto yang jalan ke sana. Ke sana bukan naik helikopter, tetapi naik motor. Dan itu perjalanan yang sulit. Buat warga yang belum pernah atau tidak mengetahui keadaan persis di Seko itu, saya mau gambarkan. Kita naik ojek dari Sabang ke Seko, itu bayar 1,2 juta. Itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan yang tidak normal, hujan misalnya, itu bisa naik sampai 1,5 juta. Artinya perjalanan PP bisa 3 juta dan bisa lebih. Itu yang membuat keadaan miris, ya. Kalau kita naik ojek dari kota misalnya ke Dayak, kita bayar 20.000, kita naik, bisa tutup mata, bisa buka HP, dan tidak lama kemudian tiba dan kita bayar. Tapi naik ojek ke Seko, kita sudah bayar mahal, kita masih harus berkali-kali turun, mendorong motor, bahkan bisa diangkat motor itu. Keadaan yang sangat sulit. Sayang sekali, ya, karena warga justru memilih orang yang mengirim uangnya ke sana. Dan karena itu pagi ini saya bangga sekali melihat Pak Dani Pomanto, ya, yang datang ke sana. Itu artinya beliau punya niat yang kuat, niat yang tulus untuk membangun daerah-daerah terpencil. Dan karena itu pesan saya ialah tetapkan pendirian buat semua warga di daerah-daerah terpencil, Selayar, Bulukumba, apa semua, ya, untuk memilih Dani Pomanto. Saya melihat tekadnya begitu besar untuk membangun, dan karena itu selamat berjuang Pak Dani Pomanto. Semoga Tuhan memberi kesempatan buat Anda untuk terpilih menjadi gubernur dan berkesempatan membangun daerah yang merdeka.